Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan wa nu'minu bi annah, dan kita beriman bahwasanya dia yaitu Allah SWT adalah sebagaimana dalam ayat yaitu firman Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kita beriman, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah beriman, percaya dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, yaitu firman Allah yang artinya dan di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu ghaib. Dan ini menunjukkan tentang kekhususan kunci-kunci ilmu ghaib tersebut bagi Allah SWT. Sehingga Allah mengatakan setelahnya la ya'lamuha illa huwa. Kunci-kunci tadi tidak mengetahuinya kecuali Allah SWT. Allah SWT tidak memberitahu mafatihul ghaib tadi kepada makhluknya, baik itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah ataupun dia adalah seorang malaikat yang didekatkan oleh Allah SWT. Nah, untuk kunci-kunci ilmu ghaib nanti insyaallah akan diterangkan pada ayat selanjutnya. Ya, moga-moga dimudahkan dan ada waktu untuk menjelaskan ayat yang selanjutnya, yaitu tentang mafatihul ghaib. Kunci-kunci ilmu ghaib itu apa maksudnya? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah SWT dialah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di dalam lautan. Ya, subhanallah, ini adalah perincian. Ya, secara umum Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sebutkan dalam beberapa ayat perincian dari apa yang diketahui oleh Allah, dan maksud semuanya ini adalah untuk lebih menekankan dan lebih mengena ketika diperinci tentang keluasan ilmu Allah SWT. Di antara perinciannya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah SWT mengetahui apa yang ada di daratan dan juga apa yang ada di lautan. Apa yang ada di daratan sebagaimana yang kita tahu, tanahnya, pasirnya, pohon-pohonan, tanam-tanaman, hewan dan juga makhluk-makhluk yang lain, jin, termasuk manusia. Maka Allah SWT mengetahui apa yang ada di daratan. Dan masuk di dalam daratan adalah udara yang ada di atas daratan. Itu masuk di dalam daratan. Dan udara yang ada di atas laut termasuk lautan. Allah SWT mengetahui apa yang ada di daratan. Jumlah seluruh pasir, jumlah seluruh hewan, jumlah daun-daunan. Allah SWT mengetahui secara terperinci. Dan Allah mengetahui apa yang ada di lautan. Hewan-hewan yang ada di dalamnya, tanam-tanaman yang ada di dalamnya, kejadian-kejadian apa yang ada di dalamnya. Padahal laut ini adalah tempat yang gelap, dan ada yang mengatakan bahwasanya jenis hewan dan jumlah hewan yang ada di lautan itu jauh lebih banyak daripada yang ada di daratan. Allah SWT Maha mengetahui apa yang terjadi di dalam laut sampai yang ada di dasar-dasar laut, maka itu tidak samar bagi Allah SWT. Dan ini menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah SWT. Tidak ada satu tempat di daratan maupun di lautan kecuali Allah SWT Maha mengetahuinya. Tidak ada yang luput bagi. Kemudian Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak terjatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya. Jatuhnya daun kapan waktunya, di tengah malam, di akhir malam, di siang hari, dan di mana dia akan jatuh. Ya, apakah dekat pohon tersebut atau dibawa terbang oleh angin atau dimakan oleh hewan, maka Allah SWT Maha mengetahui. Itu tidak samar bagi Allah SWT. Padahal siapa di antara kita yang bisa memperhatikan pohon yang ada di depan rumah kita, kapan dia jatuh daunnya dan di mana dia jatuh? Kita tidak memperhatikannya demikian. Tapi itu di bawah ilmu Allah SWT. Ini menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah. Ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna. Sampai daun yang jatuh sekalipun Allah SWT Maha mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Demikian pula tidak ada satu biji pun fi dhulumatil ard yang ada di dalam kegelapan-kegelapan bumi kecuali Allah mengetahui. Biji-bijian
yang ada di dalam kegelapan bumi. Karena biji-bijian ada yang dia di atas bumi, ada yang di dalam bumi. Di dalam bumi mungkin ditanam secara sengaja oleh manusia, atau ya secara alami dia masuk ke dalam bumi. Maka Allah SWT mengetahui tempat biji-biji tersebut dan kapan dia akan tumbuh. Ya, meskipun dia berada di dhulumatil ardh, berada di bawah kegelapan bumi, karena matahari yang tidak sampai ke sana, atau di dalam bawah laut, karena di sana ada biji-bijian juga yang berada di bawah laut. Maka di sana ada banyak kegelapan, ya kegelapan tanah, kegelapan air, ya kegelapan mendung. Meskipun dia berada di bawah kegelapan-kegelapan tadi, tapi Allah SWT Maha mengetahuinya, sehingga Allah SWT tumbuhkan tunas tadi pada waktunya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada di bumi berupa biji-bijian tadi. Maka ini menambah keyakinan kita, ya menambah keimanan kita tentang kesempurnaan ilmu Allah SWT. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada sesuatu yang lembab, yang basah, wala yabis, tidak ada yang kering kecuali di dalam kitab yang jelas, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Dan sesuatu yang ada di bumi ini mungkin dia kering, mungkin dia basah. Baik yang basah maupun yang kering, Allah SWT Maha mengetahui. Dan semuanya ditulis oleh Allah SWT di dalam Lauhul Mahfuz. Adanya perincian ini, ya jangan dikira ini tidak ada hikmahnya. Benar Allah SWT mengatakan wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu mencakup ini semuanya. Tapi terkadang Allah SWT memberikan perincian, karena yang demikian adalah lebih mengena pada diri seseorang. Dan ini kita rasakan bagaimana ketika kita ya membaca firman Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat Allah SWT yang menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah SWT. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.